Idam Khalid lebih dikenal sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama yang pernah menjabat selama 3 periode. Ia juga dikenal sebagai pendiri Partai Persatuan Pembangunan yang bisa menyatukan berbagai golongan Islam ke dalam partai tersebut. Jejaknya sebagai politisi terekam dalam beberapa masa jabatan yang pernah ia pegang selama Orde Lama maupun Orde Baru. Tercatat, ia pernah menjabat sebagai menteri, sebagai Dewan Kementerian, sebagai Dewan Pertimbangan Agung, dan sebagai Ketua MPR pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Di samping rekam jejaknya di dunia politik dan pergerakannya di Nahdlatul Ulama, Idam Khalid, tokoh nasional kelahiran Kalimantan ini, juga sukses mendirikan berbagai pendidikan berbasis Islam yang dilaksanakan secara modern dan menjangkau semua kalangan. Idam Khalid lahir pada tahun 1921 di Tanah Bumbu, Kalimantan, dan wafat pada 11 Juli 2010 di Jakarta. Ia dimakamkan di Cisarua, Bogor, dekat dengan santri kesayangannya. Tepat setahun setelah kepergiannya, pemerintah menganugerahkan gelar sebagai pahlawan nasional kepada Idam Khalid. Melalui Bank Indonesia, pemerintah juga mengenangnya sebagai pahlawan nasional dengan meletakkan gambarnya pada uang pecahan Rp5.000. Berikut adalah wawancara saya bersama Samia Elviria yang merupakan cucu kandung dari Idam Khalid. Yang paling diingat ya, maksudnya kalau diteladani kan berarti kita tiru ya, jadi teladan. Itu adalah sikap rendah hatinya. Beliau itu tidak pernah membuang muka ketika orang minta-minta dan sebagainya, atau ketika orang susah atau keluarga yang lagi susah datang ke rumah minta bantuan, itu tidak pernah ditolak. Jadi tetap dibantu sebisa mungkin, semampu mungkin. Itu satu. Yang kedua lagi, jiwa sedekah beliau itu luar biasa. Jadi tidak pernah ada di kantong beliau atau di tas yang sering beliau bawa itu uang, tidak pernah ada, tidak pernah terlupakan uang kecil. Zaman dulu kan Rp1.000, Rp2.000 itu udah besar ya, gitu. Apalagi kalau untuk anak-anak sekolah itu luar biasa. Jadi ketika beliau jalan, misalnya keluar lingkungannya gitu kan, jalan belusukan lah ya ke daerah dekat area rumah kami, itu selalu di kantongnya itu uang kecil. Nanti ada anak-anak salim gitu, biasa lah ya. Kalau namanya ustadz kan pasti banyak yang salim, cium tangan. Dia datang, dia selalu ngasih ke anak kecil uang sambil mengelus kepala. Itu udah yang menurut saya sampai sekarang itu teladan banget. Jadi kemanapun kita pergi tuh wajib, seperti wajib gitu, menyisihkan uang, walaupun sekarang pecahan 2.000, 5.000 gitu, selalu ada, walaupun selebar doang, 2 lembar, tapi itu kayak wajib untuk dikeluarkan aja ya. Karena itulah yang kita sering lihat. Kadang-kadang beliau kan karena letak sekolah kami itu sebelahan sama rumah beliau, jadi beliau pasti jalan menyusuri sekolah. Jadi anak-anak itu ketika beliau lagi datang menyusuri koridor, itu otomatis keluar lari. Oh, seneng ya? Iya, Jangan takut ya? Iya, terus saya sebagai murid di situ itu pasti ngajak temen, ayo salaman sama kakek gitu kan, salim, nanti kasih gitu, terus didoain. Itu semua sampai sebanyak apapun itu dia tidak lelah gitu. Oh gitu ya? Banyak gitu kan murid-murid beliau itu termasuk gurunya nggak dapat uang kecil sih, tapi dapat berkahnya aja kan. Jadi sebenarnya kehidupan kami keluarga besar itu jadi ada kayak tradisi ya. Mungkin orang akan nanya, kamu orang NU atau orang Muhammadiyah gitu ya. Kami sih nggak tahu banget mana NU mana Muhammadiyah pada masa itu kan, karena masih kecil-kecil. Tahunya apa yang kita jalani dari masa kecil itu ternyata itu semua tradisi NU.
dari seringnya tahlilan, dari seringnya kumpul baca yasin dan sebagainya, seperti itulah. Jadi banyak tradisi-tradisi NU yang memang sudah mendarah daging dan tanpa kita sadari itu sudah mendarah daging juga di kehidupan kita jalani juga. Nah, ketika efeknya ketika dewasa, begini, wah lu orang NU ya gitu. Oh ya, padahal aku nggak pernah aktif di kegiatan keagamaan sedikit pun di ormas itu. Ternyata oh ini tradisi NU gitu, karena kita ngalaminnya tuh udah dari lahir, istilahnya dari lahir begini gitu, udah biasa, jadi udah mendarah daging Dan tidak pernah dibilang bahwa ini loh kamu tuh NU gitu. ya, jadi memang nggak pernah mengotak-otakan diri gitu. Oh gitu ya. Jadi alami saja sendiri. Nah kemudian menikah dengan suami yang ternyata NU katanya juga, tapi nggak pernah aktif juga di NU. Jadi yang juga sudah mendarah daging gitu. Jadi kalau kesimpulan saya ya, NU itu lebih ajaran-ajarannya, mungkin ya, tradisi itu lebih ke way of life. Oh gitu ya. Iya, jadi bagaimana cara hidup gitu. Jadi Bukan warna ya. Seperti mengkotak-kotakan diri, terus mengharam-haramkan yang lain, atau menjelek memojok-mojokkan yang kurang-kurang, itu enggak gitu. Itu intisari ya yang didapat dari semuanya ini. Ternyata semua itu ada hikmahnya. Kita kan nggak tahu ya, tiba-tiba saya berjodoh dengan orang yang juga mendarah dagingkan tradisi NU itu. Jadi ya jodoh namanya juga ya. Jodoh ya. Iya. Sebagai tokoh nasional, kalau baca ya tentunya saya waktu beliau menjabat dan sebagainya itu aktif, saya kan masih kecil. Jadi tahunya itu dari cerita-cerita mama, cerita-cerita tante-tante, nenek, dan dari buku sejarah. Jadi saya ingat dalam buku sejarah sewaktu saya masih SD, nama beliau tuh masih ada di dalam buku sejarah. Nah, sekarang kebanyakan orang mungkin ya, kebanyakan yang diulas. Jadi nama beliau itu sayangnya sudah tidak disebut lagi. Sayang sekali. Tetapi alhamdulillahnya itu tadi, bahwa sosok beliau itu dijadikan sebagai pahlawan nasional itu untuk membangkitkan jiwa-jiwa nasional di daerah seperti itu. Nah, jadi bahwa orang daerah itu adalah pendiri negara ini, bukannya orang yang hanya di pusat saja kan, tetapi orang daerah itu yang kecil-kecil itu ternyata menjadi pahlawan, bukan orang besar. Oh gitu ya. Bukan raja-rajanya zaman dahulu kan banyak mungkin kepala daerah seperti apa, tetapi orang-orang yang memang berbaur di masyarakat, terus yang terjun langsung, yang merasakan perjuangan mendirikan negara Indonesia itu. Idam Khalid sendiri dari kalangan apa dia? Dia dari kalangan agama. Agama. Ya, orang tuanya agama. Iya, jadi dari ayahnya sendiri itu memang guru agama. Kemudian beliau sendiri juga guru agama di madrasah. Oh gitu ya. Jadi memang latar belakang background keluarga itu memang dari guru agama. Oh gitu ya. Jadi ya seperti itu. Jadi banyak sekali pesan-pesan yang bisa diambil dari segi kenegaraan gitu, bahwa aktor-aktor yang berperan dalam kemerdekaan itu bukan dari orang yang bertitel tinggi atau pejabat yang memang dekat dengan Belanda dan sebagainya, tapi dari orang-orang yang memang dari bawah-bawah itulah, yang memang benar-benar berjuang, itu yang bisa diambil.